Polisi memeriksa belasan saksi pada insiden karhutla di Desa Gambut Jaya. Pimpinan Komite 4 DPD RI mendorong percepatan realisasi MBG di Kabupaten Sarolangun. Tujuh ekor ternak mati akibat terserang penyakit ngorok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini pada edisi Kamis 28 Agustus 2025. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Rahmadani Putri, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi hari ini pemirsa, penyidikan kasus kebakaran lahan di Desa Gambut Jaya, Kabupaten Muaro Jambi terus berlanjut. Polisi telah memeriksa belasan saksi termasuk pemilik lahan di lokasi kejadian. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi masih melakukan penyelidikan atas insiden kebakaran lahan di Desa Gambut Jaya, Kabupaten Muaro Jambi. Hingga saat ini belasan orang telah dimintai keterangan, salah satunya pemilik lahan yang turut diperiksa di Polda Jambi. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, Kombes Pol Taufik Nurmandiah mengatakan, dalam proses penyidikan ini, polisi masih menunggu hasil analisis tim ahli yang telah mengambil sampel dari lokasi kejadian. Hingga saat ini penyidik belum menetapkan tersangka karena masih melengkapi barang bukti dan memastikan unsur pidana dalam perkara tersebut. Gini, kalau yang lain itu tuh ada alat buktinya, ada korek ada di situ, minyak ada di situ. Nah sekarang kan kita tidak punya itu, korek tidak ada di situ, minyak tidak kita ketemukan. Untuk sengaja membakar itu tidak kita temukan di lokasi. Nah makanya kita menggunakan ahli untuk mencari menjerat pelaku, gitu loh. Kombes Pol Taufik Nurmandiah menambahkan, penegakan hukum terkait kasus kebakaran lahan akan terus diprioritaskan sebagai upaya pencegahan terulangnya insiden kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Asar TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, meski diguyur hujan dalam beberapa hari terakhir, namun BPBD Batanghari kembali mengajukan perpanjangan status siaga karhutla. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter TVRI Jambi Muafiq Azizah. Halo, selamat sore Muafiq. Bagaimana pantauan karhutla di Batanghari saat ini? Ya, selamat sore saudara. Memang saat ini kondisi karhutla masih menjadi permasalahan serius di Provinsi Jambi, di mana tercatat hingga akhir Juli 2025 luasan lahan yang terbakar di Provinsi Jambi mencapai lebih dari 421 hektar. Dan untuk kebakaran terbanyak ini terjadi di Kabupaten Muaro Jambi dan juga Kabupaten Batanghari. Bahkan saudara dapat kami laporkan di Kecamatan Sungai Gelam, kebakaran di Desa Gambut Jaya itu sudah menghanguskan lebih dari 260 hektar lahan gambut dan masih sulit dipadamkan dikarenakan memang kondisi tanah yang kering dan mudah terbakar. Sementara itu saudara, di Kabupaten Batanghari sendiri sejumlah kecamatan juga terus menjadi perhatian Satgas karena memiliki potensi untuk terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dapat kami laporkan juga saudara bahwasanya saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Batanghari sedang melakukan pengajuan perpanjangan status siaga darurat karhutla, di mana hal ini dilakukan dikarenakan masih ditemukan beberapa titik api dan pengajuan perpanjangan ini hingga bulan Oktober 2025 mendatang. Kemudian
Langkah ini juga diambil sebagai respon cepat dari informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi yang menginformasikan bahwasanya beberapa bulan ke depan sampai Oktober 2025 Provinsi Jambi masih akan mengalami kemarau panjang. Kemudian saudara, dapat kami laporkan juga bahwasanya PLT Kepala Pelaksana BPBD Batanghari Solihin menyampaikan bahwasanya kegiatan ini juga dilakukan karena melihat kondisi lapangan di mana Satgas Karhutla masih menemukan adanya beberapa titik api yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Batanghari. Kemudian saudara, seperti kita ketahui bahwasanya status siaga darurat Karhutla di Batanghari ini sebelumnya telah ditetapkan sejak 26 Mei maksud kami dan berakhir pada 21 Agustus lalu. Namun berdasarkan data rekap terakhir tercatat sebanyak 27 titik api dengan luas lahan terbakar mencapai 64,3 hektar yang tersebar di 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Batanghari. Saudara, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk upaya pencegahan dan juga penanggulangan karhutla ini meskipun sudah digencarkan oleh pemerintah dan juga BPBD, namun tetap mengimbau kepada masyarakat terutama bagi para petani dan juga peladang untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar dikarenakan ini sangat berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kemudian juga ini berisiko akan menimbulkan kerugian yang besar baik bagi lingkungan, kesehatan maupun akan berdampak terhadap wilayah tempat tinggal masyarakat. BPBD juga mengimbau kepada masyarakat apabila menemukan titik api agar dapat segera melaporkan ke Satgas Karhutla. Kemudian juga apabila melihat kegiatan pembakaran hutan dapat melaporkan dikarenakan memang sinergi antara pemerintah, BPBD dan juga masyarakat sangat diperlukan untuk bersama-sama menekan angka kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Jambi khususnya juga di Kabupaten Batanghari. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Muafiq atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Program Sekolah Rakyat dinilai mampu memutus rantai kemiskinan di Kota Jambi. Seluruh peserta Sekolah Rakyat berasal dari keluarga dengan ekonomi lemah dan miskin ekstrim. Program pendidikan sekolah rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto telah berlangsung di Kota Jambi. Pelaksanaan sekolah rakyat mendapat dukungan dari Pemkot Jambi dengan menyiapkan lahan seluas 5 hektar untuk dibangun gedung sekolah rakyat mulai dari tingkat SD hingga SMA. Pemerintah Kota Jambi menilai sekolah rakyat ini menjadi solusi untuk memutus lingkaran rantai kemiskinan karena seluruh peserta didik berasal dari keluarga ekonomi lemah atau miskin ekstrim. Wali Kota Jambi, Maulana, mengatakan anak-anak dari keluarga yang kurang mampu akan dididik di sekolah rakyat dengan kemampuan dan keahliannya masing-masing. Dengan dilakukan proses pendidikan kepada anak-anak yang berasal dari Desil 1, anak-anak ini akan dicetak ya, melalui proses pendidikan yang baik, kemudian memiliki ilmu pengetahuan, bisa bekerja dengan baik ya di berbagai bidang tentunya, maka akan meningkatkan kesejahteraan. Kalau kesejahteraan satu anak ini meningkat, maka akan berpengaruh terhadap keluarganya, sehingga kemiskinan rantainya bisa diputus. Selain pendidikan formal, sekolah rakyat juga menerapkan pendidikan karakter. Sekolah rakyat memuat materi tentang nilai-nilai keagamaan, kepemimpinan, dan keterampilan hidup. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara pimpinan Komite 4 DPD RI Dapil Jambi, Alfiana, mendukung dan mendorong agar program makan bergizi gratis segera terrealisasi bagi seluruh pelajar di Kabupaten Sarolangun. Program MBG merupakan pilar strategis dalam pembangunan nasional berbasis daerah. Program Makan Bergizi Gratis MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang sangat visioner.
Program ini tak hanya memastikan keadilan gizi bagi masyarakat rentan, namun langkah nyata untuk mendorong pembangunan daerah yang inklusif dengan memenuhi kebutuhan gizi rakyat, sekaligus membangun fondasi sosial yang tangguh di seluruh pelosok Indonesia. Pimpinan Komite 4 DPD RI Dapil Jambi, Elviana, mengatakan, program makan bergizi gratis merupakan pilar strategis dalam pembangunan nasional berbasis daerah yang harus mendapat dukungan akselerasi dari berbagai komponen bangsa. Elviana terus mendorong agar realisasi program makan bergizi gratis khususnya di Kabupaten Sarolangun segera dioptimalkan. Elviana berkomitmen melakukan koordinasi dan mediasi untuk mendorong percepatan program prioritas pemerintah di daerah. Elviana akan terus berkoordinasi dengan para kepala daerah dan stakeholder terkait dalam menyampaikan persoalan dan permasalahan terkait MBG ke Badan Gizi Nasional. Program yang luar biasa karena sudah banyak negara yang melaksanakannya dan itu sukses. Ini kan dalam menuju Indonesia 2045 itu diprediksi anak-anak diberi gizi lengkap dari sekarang, mereka lah kelak yang akan berada di pemerintahan tahun 2045. Elviana berharap program MBG yang telah digulirkan pemerintah pusat ini segera dirasakan manfaatnya oleh seluruh pelajar di Kabupaten Sarolangun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, penyakit ngorok kini mulai mewabah terhadap ternak di Batanghari. 7 dari 30 ekor ternak kerbau dan sapi yang terserang penyakit mengalami kematian. 30 ekor ternak kerbau maupun sapi milik petani di Kabupaten Batanghari saat ini mulai terserang penyakit septisemia epizootica atau yang dikenal penyakit ngorok. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Batanghari Maramulya Pane mengatakan, bakteri dari penyakit ini menyerang saluran pernapasan hewan ternak hingga menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan hewan ternak. Dari laporan yang diterima Disbunnak Batanghari, 7 dari 30 ekor kerbau yang menderita penyakit ngorok mengalami kematian. Untuk mencegah penyebaran penyakit ngorok agar tidak meluas, hewan ternak yang terindikasi terserang penyakit ngorok harus dilakukan pemotongan paksa. Selain itu, untuk menangkal terjaringnya penyakit ngorok, petugas Disbunnak juga berupaya memberikan vaksin bagi ternak yang masih dalam kondisi sehat. Ade Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, berkas kasus pembunuhan anggota polisi masih diteliti jaksa. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Jambi hari ini sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, jajaran Polres Sarolangun berhasil mengamankan 9 tersangka dalam serangkaian pengungkapan kasus narkotika selama Juli hingga Agustus 2025. Selain mengamankan tersangka, Polres juga mengamankan barang bukti sabu yang mencapai 146 gram. Selama Juli hingga Agustus 2025, jajaran Polres Sarolangun mengungkap jaringan narkoba. Dalam konferensi persnya, Kapolres Sarolangun AKBP Wendy Oktariansyah mengatakan, dalam pengungkapan jaringan narkoba tersebut, Satres Narkoba Polres Sarolangun berhasil menangkap 9 tersangka dan mengamankan barang bukti sabu yang mencapai 146 gram. Para tersangka dan pelaku narkoba ini diamankan di tempat kejadian perkara yang berbeda-beda, seperti di Kecamatan Limun, Cerminan Gedang, Pauh, dan Batin Delapan. Dari para tersangka, polisi berhasil menyita barang bukti sabu yang dikemas dalam plastik besar dan sejumlah alat komunikasi, kendaraan, dan perlengkapan pembungkus sabu. AKBP Wendy Oktariansyah mengatakan, para tersangka diketahui berperan sebagai kurir dan pengedar dengan upah bervariasi, mulai dari 2 juta rupiah hingga 10 juta rupiah. Tersangka juga dijanjikan upah puluhan juta rupiah jika berhasil membawa narkoba hingga ke tangan penerima di wilayah Sarolangun.
Sabu itu 487 gram dan 1 butir ekstasi. Jumlah tersangka sebanyak 14 orang, laki-laki 13 orang, 1 perempuan. Kemudian di bulan Agustus, jenis barang bukti yang disita narkotika jenis sabu sebanyak 81,51 gram dan ekstasi nihil. Jumlah tersangka sebanyak 14 orang. Kami ulangi, sebanyak 11 orang. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tersangka terancam hukuman penjara maksimal pidana mati dan penjara seumur hidup atau penjara minimal 6 tahun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Berkas kasus pembunuhan anggota polisi Aibda Hendra yang sebelumnya ditemukan tewas di salah satu rumah kawasan Kelurahan Pematang Sulur hingga kini masih dalam proses penelitian jaksa penuntut umum. Satreskrim Polresta Jambi hingga saat ini masih menunggu petunjuk jaksa penuntut umum terkait kasus pembunuhan anggota polisi Aibda Hendra. Kasih Humas Polresta Jambi, Ibda Dedi mengatakan, hingga saat ini berkas perkara tersangka Nopriardi masih dalam proses penelitian jaksa penuntut umum. Penyidik masih melakukan koordinasi kelengkapan berkas perkara sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jambi. Sementara itu, dalam kasus ini, selain dikenakan pasal 353 Jungto 338 KUH Pidana dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara, tersangka juga dikenakan dengan pasal tambahan yakni pasal 340 atau pembunuhan berencana. Terkait perkara tersebut yang terjadi di RT 26 Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanai, itu pada tanggal 25 Juni berkas perkara tersebut itu sudah tahap 1. Kemudian hasil dari koordinasi dengan pihak TPU dan juga pernah dilaksanakan rekonstruksi tentang perkara tersebut, akhirnya ada penambahan pasal dari perkara tersebut. Sebelumnya, anggota polisi Polres Muaro Jambi ditemukan meninggal dunia di salah satu rumah kawasan Pematang Sulur, Kecamatan Telanai Pura. Korban meninggal dunia akibat mengalami sejumlah benturan benda tumpul di bagian kepala. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, pemerintah desa diminta untuk mengoptimalkan penggunaan 20% dana desa untuk ketahanan pangan di Kabupaten Muaro Jambi. Selain di bidang pertanian, sebagian dana desa juga dimanfaatkan untuk peternakan. Pemkab Muaro Jambi mendorong seluruh kepala desa untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa dalam mendukung swasembada pangan. Selaras dengan Permendes Nomor 3 Tahun 2025 tentang panduan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan. Dalam mendukung swasembada pangan, setiap desa dapat mengalokasikan dana desa sebesar 20%. Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Muaro Jambi, Sukisno mengatakan, dengan aturan tersebut, diharapkan semua desa dapat produktif dan inovatif dalam mewujudkan pencapaian ketahanan pangan. Sukisno memastikan 150 desa di Kabupaten Muaro Jambi telah melakukan musyawarah desa dan menganalisis usaha serta potensi yang dijalankan di masing-masing desa. Tak hanya pada sektor pertanian, sebagian desa juga memanfaatkan anggaran 20% dana desanya untuk dikembangkan pada usaha peternakan. Sesuai dengan potensi desa masing-masing, ya. Jadi macam-macam, ya. Ada yang tanam semangka, ya, bahkan sudah panen, ada yang juga sapi, ya, ada yang padi, dan macam-macam. Sukisno mengajak pemerintah dan masyarakat desa untuk mengambil peran dalam mengawal ketahanan pangan di masing-masing desa. Adanya program ketahanan pangan di setiap desa diyakini menjadi langkah konkret untuk dapat mewujudkan swasembada pangan di Kabupaten Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini menyebabkan berbagai potensi penyakit yang dapat menyerang masyarakat. Masyarakat diminta waspada terhadap potensi penyakit pada kondisi saat ini seperti ispa, diare, batuk-batuk, dan demam tinggi. Perubahan suhu dan cuaca yang tidak menentu seringkali menyebabkan berbagai penyakit, baik ispa, diare, dan batuk hingga demam tinggi. Perubahan cuaca sering terjadi pada pukul 4 sore dari cuaca yang cukup panas, kemudian tiba-tiba terjadi hujan lebat. Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh Era Safitri mengatakan, masyarakat hendaknya selalu menjaga pola hidup bersih dan sehat, mengkonsumsi makanan bergizi dan menjaga daya tahan tubuh agar terhindar dari serangan penyakit saat peralihan cuaca. Masyarakat juga harus rutin memeriksa kesehatan di vaskes terdekat apabila timbul gejala penyakit. Perubahan cuaca yang terjadi dalam akhir-akhir ini, maka kami menghimbau juga kepada masyarakat untuk tetap menerapkan PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat, tetap menjaga imunitas. Era Safitri menambahkan hingga saat ini pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan dan melakukan pendataan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat perubahan cuaca. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, BPKP Jambi menggelar lokakarya evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, BPKP bersama Pemkab Sarolangun menggelar lokakarya pengelolaan keuangan dan pembangunan desa pada tahun ini. Kabupaten Sarolangun menjadi lokus percepatan pertumbuhan ekonomi yang dimulai dari desa. Lokakarya evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa tahun 2025 di Kabupaten Sarolangun mengusung tema pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. Dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi pada tahun ini, Kabupaten Sarolangun menjadi lokus untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang dimulai dari tingkat desa. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, Mardianto Arif Rahmadi mengatakan, lokakarya ini memberikan pemahaman kepada kepala desa agar dapat memahami pengelolaan keuangan desa. Kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas kepala desa dalam membangun desa dan memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan. BPKP dan DPDRI ini hanya mempunyai satu kegiatan sebenarnya. Dalam satu tahun kegiatan semacam ini yang diselenggarakan di Provinsi Jambi. Dan tahun ini kami bersama dengan Ibu Eviana menetapkan Kabupaten Sarolangun sebagai daerah yang kami adakan workshop ini karena kami melihat pentingnya Kabupaten Sarolangun ini untuk mendongkrak perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan di Provinsi Jambi. Bupati Sarolangun Hurmin mengatakan, kepala desa harus memahami potensi desanya agar dapat menggali potensi dan peluang yang dimiliki desanya. Dalam membangun desa, kepala desa harus melibatkan peran aktif masyarakatnya, baik saat identifikasi kebutuhan dan maupun saat pelaksanaan pembangunan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, 1.205 nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kota Jambi gelombang kedua telah dirampungkan. Proses penyerahan SK akan dilaksanakan pada bulan September mendatang. Nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Kota Jambi gelombang kedua telah diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara BKN Republik Indonesia. Dengan telah diterbitkannya nomor induk tersebut, pemerintah Kota Jambi mulai mempersiapkan proses pelantikan dan penyerahan surat keputusan yang direncanakan akan dilaksanakan pada September 2025.
Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Jambi, Andika Wahyu mengatakan, usulan nomor induk P3K ini telah melewati proses verifikasi dari pemerintah pusat. P3K gelombang kedua ini akan resmi menerima gaji pada awal Oktober mendatang. Diharapkan mereka dapat meningkatkan kinerja membantu pemerintah dalam melayani masyarakat. Tahap kedua, alhamdulillah Kota Jambi udah selesai, itu 1.205. Udah selesai semua, pertek ditandatangani oleh BKN. Insya Allah tadi saya udah ngelapor dengan Bapak Wali. Kita akan menjadwalkan di bulan September insya Allah untuk penyerahan SK. Sekaligus pelantikan berarti Bang? Ya, untuk pelantikan dan penyerahan SK kita jadwalkan di September. Nanti insya Allah gaji mereka yang tahap kedua bisa dibayarkan terhitung 1 Oktober insya Allah. Secara keseluruhan jumlah P3K Kota Jambi mencapai 5.634 pegawai. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan dengan jumlah PNS yang hanya terdapat 4.504 pegawai. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pengembangan UMKM melalui industri kreatif akan terus digalakan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Jambi Hari Ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi Hari Ini. Saudara, digitalisasi bagi UMKM sudah menjadi kebutuhan untuk tetap relevan dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Dengan memanfaatkan teknologi, UMKM dapat memperkuat posisi mereka di pasar, mengelola bisnis secara lebih efisien, dan menciptakan peluang baru yang sebelumnya tidak terjangkau. Proses naik kelasnya UMKM di Jambi yang kini dapat bersaing di pasar internasional tak terlepas dari campur tangan Cakap Kreatif. Cakap Kreatif merupakan salah satu perusahaan rintisan atau startup yang bergerak di bidang industri kreatif dan berisikan anak-anak muda yang tak kenal lelah untuk selalu mendukung dan menemani perkembangan dari setiap UMKM di Provinsi Jambi. Sejak berdiri 5 tahun lalu, Cakap Kreatif telah banyak melakukan pendampingan digitalisasi UMKM maupun pariwisata. Cakap Kreatif menjadi penggerak dari berbagai kegiatan yang ditunjukkan kepada pelaku UMKM untuk naik kelas. Salah satunya melalui kegiatan pendampingan penyampaian informasi produk melalui media elektronik atau biasa yang disebut dengan ngonten. Cakap Kreatif merupakan cipta ruang yang kami ciptakan buat anak-anak muda, di mana kami di dalam Cakap Kreatif memiliki 4 aktivitas, di mana Cakap Kreatif adalah tempat bekerja, Cakap Kreatif tempat berkarya, Cakap Kreatif itu tempat belajar, dan juga Cakap Kreatif itu tempat bermain, kayak gitu. Nah, dari cipta ruang tersebut dengan pola 4 tadi, kami berfokus pada dunia kreativitas, di mana kami membantu digitalisasi terhadap produk-produk dan juga pariwisata yang ada di Provinsi Jambi. Cakap Kreatif menawarkan berbagai ide menarik dalam memproduksi produk melalui konsultasi bisnis, hingga proses promosi produk atau konten produk dengan cara yang menyenangkan. Tak hanya itu, Cakap Kreatif juga menawarkan foto produk melalui cara yang imajinatif dan inovatif, sehingga konsumen puas ketika memilih Cakap Kreatif sebagai fasilitator promosi produk mereka. Tim redaksi TVRI Jambi melaporkan. Saudara, hutan mangrove memiliki manfaat dalam mengatasi masalah lingkungan yang disebabkan rusaknya habitat bibir pantai akibat abrasi. Di Provinsi Jambi, potensi mangrove banyak terdapat di sepanjang pantai timur ujung Jabung, salah satunya di kawasan Desa Kuala Lugan. Hutan mangrove merupakan salah satu jenis hutan yang banyak ditemukan pada kawasan muara dengan struktur tanah rawa. Tanaman mangrove atau bakau tumbuh di pantai dan paling banyak dijumpai pada batasan antara muara pantai dengan sungai. Hutan mangrove memiliki banyak manfaat
terutama mengatasi masalah lingkungan yang disebabkan oleh rusaknya habitat bibir pantai akibat abrasi atau banjir rob. Di Provinsi Jambi, potensi mangrove banyak terdapat di sepanjang pantai timur ujung Jabung, salah satunya di kawasan Desa Kuala Lagan, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Di kawasan ini, hutan mangrove terbentang seluas 50 hektar lebih. Beragam jenis flora dan fauna terdapat di kawasan hutan mangrove ini. Keberadaan hutan mangrove di desa ini memiliki manfaat besar. Salah satunya menjaga lingkungan sepanjang pantai dari pengikisan air laut, serta tempat hidup berbagai habitat laut yang dapat dijadikan mata pencaharian warga, terutama untuk berburu hasil laut. Sekretaris Desa Kuala Lagan Amiruddin mengatakan, potensi hutan mangrove ini juga akan dijadikan salah satu destinasi ekowisata Desa Kuala Lagan. Hutan mangrove yang rimbun dengan suasana alam sejuk tepian pantai akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Potensi inilah yang akan dikembangkan oleh pemerintah desa bersama warga setempat. Berupaya dan berkoordinasi kepada stakeholders terkait dengan pengembangan ekowisata mangrove Pangkal Babu, tentunya dengan bermitra, kemudian kolaborasi dengan pemerintah daerah maupun kelompok masyarakat lokal untuk terus mengembangkan mangrove Pangkal Babu dari segi ekowisatanya, dari segi ekosistemnya, dan sama-sama bahu-membahu untuk memajukan mangrove Pangkal Babu. Butuh waktu sekitar 10 menit dari Desa Kuala Lagan menuju kawasan hutan mangrove dengan menggunakan perahu pompong. Jika air pasang, pengunjung dapat menikmati indahnya berperahu di antara rimbunnya tanaman bakau. Meski keberadaan hutan mangrove di desa ini tumbuh secara alami, namun untuk menjadikannya destinasi wisata, butuh pengelolaan yang lebih baik, seperti penyediaan berbagai fasilitas untuk pengunjung. Salah satu kendala yang dihadapi di kawasan ini, yakni pasang surut. Jika air surut, perahu atau speedboat sangat sulit untuk masuk ke wilayah ini. Pemanfaatan hutan bakau menjadi salah satu destinasi wisata dapat menjadi salah satu upaya agar hutan mangrove di kawasan ini tetap lestari untuk keberlangsungan hidup habitat laut dan menjaga alam dari potensi kerusakan akibat bencana. Daniel, TVRI Jambi, melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Rahmadani Putri. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.